Anak muda itu katanya apatis, katanya cuek, katanya nggak peduli politik. Tapi benarkah gitu? Di era digital seperti sekarang, generasi muda itu justru punya cara sendiri untuk menyuarakan pendapat. Lewat media sosial, komunitas, atau gerakan independen, mereka hadir, aktif, dan seringkali kritis. Nah, di titik 7 episode kali ini, kita bersama dengan Komisioner KPU Kabupaten Karanganyar yang menjembatani semangat politik anak muda agar tidak berhenti di bilik suara, tapi ikut membentuk arah masa depan bangsa. Inilah titik 7 episode antusiasme generasi muda terhadap politik dan demokrasi. Halo, saya Daryono, saat ini sebagai Ketua KPU Kabupaten Karanganyar periode 2023-2028. Selain sebagai Ketua, juga mengampu Ketua Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik. Halo, perkenalkan nama saya Andis Yuli Pamungkas, saya di KPU Kabupaten Karanganyar mengampu sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia. Menjadi Ketua KPU di Kabupaten itu rasanya tentu campur-campur ya, ada rasa bangga kita dipercaya sebagai ketua, tetapi di sisi lain itu juga ada rasa beban karena tentu beban itu juga sebagian besar tertumpu kepada ketua. Jadi ya ada bangganya, tetapi juga ada beban yang kita tanggung gitu sebagai ketua. Mengajak generasi muda di Kabupaten Karanganyar untuk berpartisipasi atau terlibat dalam demokrasi, dalam politik itu tentu sebenarnya tidak bisa juga dikatakan sulit ya, tetapi juga tidak bisa dibilang mudah. Mungkin saya lebih menyebutnya itu sebagai ada tantangan gitu ya, ada tantangan. Hal yang mudah atau hal yang mendukung tentu sekarang ini anak muda itu cukup akrab dengan teknologi. Seiring perkembangan teknologi sehingga kita sebagai KPU, sebagai penyelenggara itu juga harus adaptasi dengan teknologi sehingga kita punya media yang relatif lebih mudah untuk menjangkau anak-anak muda. Untuk antusiasme pemuda ya di Kabupaten Karanganyar dalam pemilu maupun pilkada kemarin, kita bisa mengatakan cukup tinggi ya. Kita bisa melihat ketika KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan di berbagai kegiatan, artinya partisipasi anak muda ini cukup menarik ya. Artinya dalam arti menarik itu ya dinamis. Ada yang antusiasme tinggi, kemudian ada yang mengalir saja ikut-ikutan, kemudian ada yang apatis. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, ini memang banyak didominasi peran aktifnya oleh anak-anak muda. Tentu kalau kita bertanya ya, apakah dengan komposisi komisioner yang misalkan ada Pak Andis yang memang usianya terbilang muda, 30 tahun ya Pak Andis itu, kalau kita dikaitkan dengan apakah itu ada dampaknya terhadap partisipasi anak muda dalam politik maupun dalam demokrasi, tentu harus kita butuh data yang lebih konkret gitu ya, apakah ada keterkaitan. Tetapi setidaknya dengan ada komisioner yang muda, yang relatif muda, itu tentu akan outputnya atau kebijakan-kebijakan yang diambil, strategi yang diambil, itu tentu pendekatannya tentu akan lebih relevan dengan misalkan kita kalau ngomong pemilih anak muda gitu ya, karena tentu frekuensinya lebih sama dibanding yang kalau komisionernya secara usia tidak muda lagi, itu tentu akan mungkin dalam misalkan kita bicara strategi sosialisasi, mungkin akan ada gap gitu ya dengan pemilih yang anak muda. Tapi setidaknya hal yang gampang terlihat saya kira dari sisi itu gitu. Apakah anak muda harus paham politik? Ini pertanyaan menarik
kalau harus sebenarnya juga tidak ada yang mengharuskan ya, tetapi menurut saya dalam kacamata saya tentu sebenarnya adalah penting. Kenapa? Karena tadi saya berbicara bahwa dari survei, sebuah lembaga survei itu anak muda yang tertarik ke dalam politik, demokrasi itu hanya sekitar 10%. Tetapi 10% ini sangat menentukan. Kenapa? Karena dunia politik itu sangat menentukan banyak aspek di kehidupan kita ya, secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kalau politik, pemerintahan itu tidak diisi anak-anak muda, maka dia akan diisi dari kelompok lain yang mungkin saja itu keluarannya atau outputnya akan berbeda kalau itu ditangani oleh anak muda. Bahwa kemudian ada tantangan ya hari ini, kalau kita sebenarnya kalau lihat dunia politik hari ini cukup banyak anak-anak muda yang sudah terjun ke politik. Kalau misalkan di Karanganyar ini kita lihat banyak juga politisi muda ya. Terlepas apakah bapaknya juga politisi, tetapi sudah ada keterlibatan. Kemudian kalau yang kita lihat lain di penyelenggara pemilu, ini Pak Andi sudah, kalau di komisioner kan sudah memang terwakili ya, ada salah satu komisioner yang usianya cukup muda ya. Kemudian di PPK, PPS itu data kita juga meskipun belum banyak tetapi cukup mewarnai ya. Dari data misalkan PPK kita itu dari 85 PPK itu 16 orang atau 23,47% itu usianya di bawah 30 tahun. Ya artinya itu juga menunjukkan bahwa partisipasi anak muda dalam dunia politik, dalam demokrasi itu juga menurut saya mungkin belum tinggi tetapi sudah cukup lumayan begitu. Apa yang dimiliki oleh KPU Karanganyar ini artinya apa yang sudah dilakukan oleh KPU Karanganyar begitu ya Mas. Jadi dalam strategi sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar itu dalam sasaran kita terhadap generasi anak muda atau pemilih pemula, itu yang pertama itu kita punya program Milkoi namanya. Milkoi ini adalah memilih ketua OSIS ya. Nanti di KPU Kabupaten Karanganyar itu kita menggandeng OSIS di sekolah-sekolah tingkat SMA, MA, kemudian SMK. Jadi pengurus-pengurus OSIS ini kita kumpulkan, kemudian kita bentuk satu komite, namanya Komite Milkoi, di mana Komite Milkoi ini adalah miniaturnya KPU. Jadi tugas kepada Komite Milkoi ini adalah menyelenggarakan pemilihan OSIS secara serentak di sekolahnya masing-masing. Jadi secara tahapan, secara struktur kepanitiaan itu hampir persis sama dengan yang dilakukan oleh KPU secara real begitu ya. Artinya ini juga bagian dari pembelajaran kepada adik-adik pemilih pemula ini bagaimana mengenali tahapan pemilu ini secara real, kemudian di situ kita juga memberikan pendidikan politik, bahaya politik uang, kemudian juga bagaimana kita meningkatkan partisipasi pemilihan di tingkat sekolah itu supaya adik-adik di tingkat pemilih pemula ini juga bisa merasakan betul, kemudian juga bisa belajar bagaimana belajar berdemokrasi secara real meskipun itu tingkatannya hanya di tingkat sekolah. Kemudian kita juga membentuk yang namanya relawan demokrasi. Nah, relawan demokrasi ini juga didominasi oleh kelompok pemuda ya. Di situ kita bentuk 5 basis, ada basis keagamaan, basis perempuan, basis komunitas, basis pemula, kemudian basis disabilitas. Di mana relawan demokrasi ini kita ambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar. Nah, ini bagian yang sangat penting karena kita menyadari bahwa KPU Karanganyar tidak bisa menyentuh sampai ke akar masyarakat ya. Oleh karena itu kita membentuk relawan demokrasi ini dengan harapan teman-teman relawan demokrasi bisa menjabarkan tahapan yang dilakukan oleh KPU ini kepada masyarakat di tingkat bawah begitu. Jadi selain kita juga punya PPK, ada punya PPS yang di tingkat kecamatan dan kelurahan, kita juga punya membentuk relawan demokrasi. Nah, harapannya juga dari situ partisipasi anak muda itu di Kabupaten Karanganyar bisa meningkat, kemudian secara pendidikan politik kita juga sangat terbantu oleh keberadaan relawan demokrasi. Kemudian juga kita menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ngepop ya Mas. Ngepop itu ya kekinian ya, ada konser, kemudian ada kira budaya gitu. Artinya kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu bisa diterima oleh anak muda dan lebih, saya pikir itu lebih efektif begitu ya.
untuk menyampaikan informasi itu dengan cara yang menyenangkan begitu. Makna pemilu itu, apakah itu, kan ada yang mengatakan itu pesta demokrasi, kemudian apakah itu ritual demokrasi gitu ya. Saya kira kalau itu banyak orang mengatakan pesta demokrasi, tinggal pemaknanya ya. Kalau menurut saya pemaknaan itu juga tidak salah juga ya. Pesta itu artinya menurut hemat saya itu adalah sesuatu yang pasti gembira ya, menyenangkan. Maka kemarin di Pilkada Karanganyar kemarin itu kita mengusung tagline itu gembira ke TPS, pilkada aman dan sukses. Artinya melalui tagline itu kita ingin mengajak masyarakat menyambut pilkada itu dengan antusias, dengan gembira, bahwa ada perbedaan dukungan, ada perbedaan pandangan politik, itu ya hal yang dimaknai biasa saja begitu, sebagai sesuatu hal yang normal, alami, tanpa perlu ada permusuhan, sehingga nuansanya kita harapkan tetap gembira. Itu misalkan dari tagline ya. Kemudian dari sisi program-program yang kita lakukan tadi sudah disampaikan Pak Andis, bagaimana kita menyampaikan program sosialisasi itu yang senang gitu ya. Pak Andis tadi kita menyampaikan melalui konser. Jadi masyarakat itu ada hiburan, mereka juga dapat hiburan, tetapi kita juga bisa menyampaikan pesan, oh ini pilkadanya tanggal sekian, oh nanti surat suaranya sekian, oh ini calonnya sekian gitu ya. Itu yang saya kira betul kata Pak Andis tadi, akan lebih efektif kita menyampaikan pesan itu dengan suasana yang gembira daripada kemudian kita menyampaikan pesan dalam posisi yang psikologis yang tegang, serius gitu. Itu mungkin bisa dimaknai sebagai pesta ya kalau kita memaknai. Tentu pesta di sini adalah pesta yang itu tadi lebih kepada nuansa yang gembira, yang santai, sehingga tanpa perlu ada ketegangan gitu. Itu yang kalau bagi kami mungkin makna pesta demokrasi itu ada di situ begitu. Makna partisipasi itu memang betul, partisipasi generasi muda, anak muda dalam demokrasi ya. Kita ambil dalam demokrasi menurut saya yang lebih luas. Itu memang menurut saya betul, tidak hanya dalam soal pemilu atau pilkada ya, tapi secara lebih luas. Partisipasi itu menurut saya banyak bisa dilakukan dalam beberapa ruang ya. Ruang yang pertama tentu adalah pemilu dan pilkada begitu ya. Di situ anak muda bisa mengambil peran sebagai peserta pemilu itu. Jadi dia bisa menjadi pengurus partai politik, bisa menjadi calon kepala daerah. Sehingga otomatis kalau misalkan dia calon pengurus partai politik, tentu kan sekupnya tidak hanya soal penyelenggaraan pemilu ya. Nah, jadi dia bisa sebagai peserta. Ruang yang kedua, dia bisa sebagai penyelenggara ya. Jadi menjadi komisioner seperti kami ya, seperti Pak Andis, menjadi penyelenggara ad hoc, PPK, PPS, sampai ke KPPS, itu juga bagian dari partisipasi. Nah, tentu kalau yang ad hoc ini memang terbatasnya hanya di proses pemilu dan pilkada ya. Kemudian ruang yang ketiga menurut saya adalah di luar itu. Di luar itu bisa menjadi pengurus ormas yang dia juga ikut memantau, memberi aspirasi kepada pemerintah. Itu juga bagian dari partisipasi. Jadi saya kira ruang partisipasi itu luas, tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada. Kalau kita optimalisasi media sosial ya. Jadi di KPU pasca tahapan terutama ini kita sedang concern ya terhadap pemaksimalan media sosial. Nah, terutama kita pemaksimalan podcast. Jadi podcast ini kita laksanakan selama minimal 1 bulan sekali dengan tema yang seputar demokrasi. Kemudian kita juga saat ini kita sedang menggarap juga proses pembuatan video informatif, dan itu
akan kita kemas secara komedi begitu. Artinya apa? Ini bagian dari strategi kita di dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Tadi sudah disampaikan ya bahwa menyampaikan informasi itu memang harus secara menyenangkan ya, karena ini bagian dari tren masyarakat saat ini bahwa setiap orang itu kan pasti memiliki gadget, dan kalau kita mencermati perilaku kita ini kan tiap hari kita pasti scroll media sosial, dan itu yang akan kita manfaatkan sebagai sarana kita memberikan informasi, terutama dalam hal kita memproduksi video ya. Jadi nanti kita akan menentukan tokoh, kemudian ada juga materi-materi yang akan kita bahas di situ, dan itu akan kita sampaikan secara komedi. Nanti bulan ini insya Allah akan kita tayangkan untuk video perdananya. Itu yang KPU Karanganyar yang akan kita laksanakan di pasca tahapan ini. Pasti ada yang bertanya ya, setelah pemilu atau pilkada selesai, lalu kerjaan KPU apa ini? Itu saya kira banyak juga ditanyakan seperti itu, dan mungkin tidak banyak yang menyimak gitu ya, bahwa tugas KPU tentu tidak hanya menyelenggarakan pemilu dan pilkada atau menyelenggarakan pemilu saja, tetapi juga dia ada tanggung jawab untuk pendidikan politik ya. Nah, menurut saya pendidikan politik ini bukan proses yang sehari dua hari selesai. Ini adalah proses yang berkesinambungan. Jadi kayak kita sekolah itu butuh proses lama, dan itu harus continue, sehingga pendidikan politik ini harus terus dilakukan, dan kita pakai cara-cara yang tadi disampaikan Pak Andis, cara-cara yang kira-kira itu juga bisa diterima masyarakat. Karena memang masih ada persoalan dalam pendidikan politik kita hari ini ya, misalkan soal money politik, soal pragmatisme politik, terus kemudian kalau di media sosial juga soal hoax gitu ya. Jadi ada banyak persoalan yang itu saya kira meskipun itu tidak hanya tugas KPU, ditentukan oleh banyak elemen, banyak lembaga, tetapi KPU bisa mengambil peran menjadi salah satu yang ikut memberi sumbangan gitu ya. Nah, oleh karena itu setelah tahapan selesai, kita memang lebih banyak pada proses pendidikan politik, penguatan partisipasi masyarakat, dan juga penguatan kelembagaan KPU itu sendiri. Sehingga ketika nanti memasuki tahapan pemilu 2029, kelembagaan kita juga sudah lebih efektif, lebih bagus, lebih siap untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih bagus lagi. Tentu selain penyelenggara ya, kan penyelenggara ada KPU, Bawaslu, DKPP. Selain itu tentu adalah partai politik sebagai peserta pemilu. Kalau kita ngomongin politik uang hari ini, itu tentu tidak lepas dari partai politik sebagai peserta pemilu. Kemudian juga sebenarnya masyarakat sendiri gitu ya. Kita juga masyarakat itu, kelompok masyarakat, struktur masyarakat di bawah itu juga sangat punya peran yang besar dalam membentuk pendidikan politik masyarakat kita hari ini gitu. Dan yang menurut kami memang masih banyak persoalan, utamanya soal hari ini politik uang, kemudian pragmatisme itu memang masih menjadi persoalan yang kadang orang bertanya, ini cara mengurainya dari mana? Gitu. Apakah anak muda lebih tahan godaan ya? Menurut saya begini, ini mungkin lebih kepada pandangan pribadi gitu ya. Sebagian orang mengatakan politik itu kan kotor gitu ya, ada yang mengatakan begitu. Tetapi begini, tadi saya mengatakan politik itu menentukan banyak aspek di kehidupan kita, di kehidupan masyarakat. Nah, justru di sini adalah tantangan anak muda. Ya, jadi anak muda itu bagaimana dia mewarnai dan bisa menjawab tantangan yang ada. Misalkan kalau dikatakan politik itu kotor, kalau anak muda masuk ke sana, dia harus berusaha mengubah yang kotor itu menjadi lebih bersih, kan begitu. Pasti ada tantangan. Dengan segala kelebihan anak muda ya, misalkan dia lebih akrab teknologi, dia mungkin secara pemikiran juga lebih bagus gitu. Nah, itu menjadi tantangan. Nah, ini memang PR-nya anak-anak muda yang terlibat dalam politik, terlibat dalam demokrasi. Kita nggak usah bicara misalkan
partai politik ya, kita saja yang di KPU begitu ya, komisioner ini, Pak Andis ini. Tentu itu tadi Pak Andis sebagai representasi anak muda, ketika dia menjadi komisioner, dia harus bisa lebih menunjukkan bahwa anak muda itu layak loh menjadi komisioner KPU, dia bisa menyelenggarakan pemilihan yang lebih bagus. Menurut saya itu adalah tantangan yang harus diambil dan ada persoalan tantangan itu harus dipecahkan begitu. Itu saya kira anak muda harus berani mengambil peran di sana. Berbicara pengalaman pahit ya Mas, ini sebelum ke sana saya coba nyambung dulu ya tadi soal pragmatisme ya, kemudian ada politik uang, itu nanti akan nyambung ke sana. Jadi kalau kita mengenali masyarakat itu kan ada dua tipe ya, yang pertama masyarakat yang otonom, yang kedua adalah masyarakat yang mudah untuk diorganisir. Masyarakat yang otonom ini adalah masyarakat yang secara prinsip dia kuat, memilih dengan keyakinannya masing-masing ya, secara individu. Kemudian masyarakat yang mudah diorganisir ini ada masyarakat yang mudah dipengaruhi ya, entah itu dari sisi propaganda maupun dari sisi besaran nominal. Nah itu fakta yang terjadi. Jadi tantangan kita sebenarnya lebih ke sana Mas, lebih kepada kita memberikan penyadaran terhadap ayo kita menciptakan atau membentuk sebuah narasi positif terkait demokrasi ini tidak melulu soal besaran nominal, tapi soal bagaimana kita menciptakan sebuah keyakinan bahwa kita ini sebagai individu diberikan hak untuk menentukan masa depan bangsa ke depannya. Itu kalau 5 tahunan ya melalui proses pemilu ya, tapi kalau lepas daripada itu ya kita ada ruang-ruang publik yang tadi disampaikan oleh Mas Taryono, ada ruang-ruang publik yang bisa kita ambil. Nah, artinya peran daripada KPU ini sebenarnya jauh daripada kita memberikan pemahaman di saat sosialisasi waktu tahapan saja Mas. Tapi lebih daripada itu ya kita memberikan pemahaman terkait dengan bahaya politik uang. Ya ini momen pasca tahapan ini ya kita akan mencoba ke sana. Bagaimana kita memberikan penyadaran kepada masyarakat ini tentang bahaya politik uang, kemudian bahaya SARA, kemudian juga kampanye hitam. Jadi kalau kita ngomong pengalaman pahit ya kita kemarin sempat mendapatkan penolakan saat kita sosialisasi itu dialami oleh relawan demokrasi ya. Jadi ketika kita di lapangan itu ada amplopnya nggak Mas itu ya. Itu pertanyaan dari masyarakat. Kalau ada amplopnya ya monggo sosialisasi, tapi kalau tidak ada ya kita tidak bisa menerima. Itu pengalaman yang menurut kami cukup cukup pahit dan itu realita di lapangan gitu. Kalau saya ditanya pengalaman pahit begitu ya, pasti ada, kan jadi komisioner juga nggak selalu enak gitu ya, ada pahitnya juga. Salah satunya tekanan politik ya, kemudian juga kita itu harus siap ketika kita itu kan jadi penyelenggara. Penyelenggara itu ibaratnya adalah wasit. Ya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, penyelenggara ini ibaratnya adalah wasit. Nah, wasit ini kalau keputusannya itu kadang-kadang keputusannya itu akan dipertanyakan ya oleh kesebelasan itu ya, klubnya itu ya. Kita tentu akan harus siap dengan itu. Jadi seperti kemarin kita juga ada yang disomasi ya dalam proses seleksi KPPS itu ada kita disomasi. Kita juga digugat ke pengadilan, itu juga terjadi. Saya kira sesuatu yang memang harus dihadapi begitu ya. Karena itu adalah bagian dari resiko yang kita ambil sebagai orang yang harus mengambil keputusan. Sepanjang apa yang kita putuskan itu sudah kita yakin bahwa itu sudah melalui proses yang kita sesuai dengan ketentuan, sudah kita plenokan, saya kira kita harus berani menghadapinya. Itu saya kira kalau bagi saya mungkin pengalaman tidak enaknya seperti itu ya. Jadi tidak selalu juga menjadi komisioner itu enak. Kalau di luar itu tentu di masa tahapan beban kerja kita sangat tinggi, teman-teman komisioner, teman-teman sekretariat itu pulangnya selalu malam, kemudian Sabtu Minggu kita juga banyak nggak liburnya gitu ya. Itu tentu dari sisi ritme kerja kita sangat terkuras di proses tahapan. Cerita unik di pemilu apa ya? Nggak inget mungkin ya, nggak terlalu yang spesifik Pak Andis mungkin.
Ya kalau cerita unik itu sebenarnya mungkin lebih banyak dialami oleh teman-teman di kecamatan maupun di kelurahan ya Mas. Tapi pernah bertengkar nggak antar komisioner? Oh, kalau bertengkar enggak sih. Kalau berdebat mungkin iya ya. Untuk menentukan sebuah kebijakan itu tentu harus ada dua pemikiran yang berbeda sehingga itu bisa menjadi satu kesepahaman bersama. Tapi kalau ngomong pengalaman unik itu ya mungkin dinamis ya Mas. Kita mendapati beberapa kasus ya, terutama ya kasus ini soal kemudian pantarleh itu ya. Pantarleh, ada joki pantarleh kalau bahasanya itu, yang seharusnya dia petugas pantarleh tetapi justru pekerjaannya itu dilempar ke orang lain gitu. Artinya ada jokinya begitu. Dan itu memang bentuk-bentuk pelanggaran ya, bentuk-bentuk pelanggaran, dan itu sudah kita tindak lanjuti. Kemudian ada kasus KPPS yang akan dilantik itu ternyata terlibat dalam kampanye salah satu paslon. Itu bentuk-bentuk hal yang memang seharusnya tidak kita yang memang seharusnya tidak dilakukan oleh penyelenggara gitu. Kemudian juga ada KPPS yang saat bekerja dia digigit anjing. Itu bagian dari profesionalitas ya, loyalitas. Artinya meskipun kakinya luka parah tetapi dia masih dengan semangat dia melakukan tugasnya dengan baik sampai akhir pemungutan suara. Ya, artinya ada dinamisasi, ada yang unik dari segi pelanggaran, kemudian unik dari segi loyalitas dan profesionalitas begitu. Yang harus dimiliki oleh anak muda menurut saya supaya demokrasi lebih baik, tentu yang pertama dia harus berani ambil bagian gitu ya, yang pertama. Apalagi dengan tadi saya mengatakan sebuah survei, lembaga survei hanya 10% gitu ya, artinya ini jumlah yang belum banyak. Nah, anak muda harus berani mengambil bagian. Nah, setelah dia berani mengambil bagian, maka dia harus berani memecahkan tantangan. Yang pertama, anak muda itu satu, modalnya belum kuat ya. Tantangan untuk masuk ke dunia politik terutama itu modalnya belum kuat ya. Karena modal ini setidaknya ada dua ya. Satu, modal dalam arti sesungguhnya, kita tidak menafikan untuk membentuk partai politik saja itu butuh biaya yang besar loh ya. Termasuk juga untuk proses kontestasi itu kita juga tidak menafikan itu butuh biaya yang besar gitu. Sehingga masalah yang pertama tentu adalah modal ya. Nah, anak-anak muda ini kan rata-rata kan modalnya belum banyak. Itu satu tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang kedua tentu adalah membangun ketokohan, membangun kapasitas ya. Dunia politik itu juga membutuhkan kapasitas ya. Kalau masuk tanpa kapasitas tentu dia tidak akan bisa bertahan, juga tidak akan memberikan sesuatu perubahan gitu. Ya, atau mungkin malah ya dia akan terlempar gitu. Dan yang ketiga tentu adalah mentalnya harus kuat, karena itu tadi di dalam dunia politik itu juga dunia yang keras gitu ya. Dunia kontestasi, dunia pertarungan itu butuh mental yang kuat. Ya, saya kira setidaknya mungkin itu ya yang nggak usah yang kalau partai politik itu kan memang effortnya lebih ya. Di penyelenggara saja kan juga itu tadi. Kita kadang-kadang harus kena somasi, kadang-kadang digugat, sehingga mentalnya harus kuat. Karena pasti akan menghadapi, belum lagi kalau ada peserta yang tidak puas, dia bisa demo, bisa protes langsung ke kantor kita. Maka secara mental juga harus kuat. Saya kira itu beberapa prasyarat ya. Kemudian di samping itu tentu adalah anak muda ini nilai lebihnya selain itu adalah teknologi. Maka teknologi itu harus bisa lebih membantu dia untuk kemudian dia bisa lebih eksis gitu di dunia politik, di dalam demokrasi kita begitu. Ya, ini terdekat kita di bulan Juni nanti kita akan laksanakan reorganisasi Milkoi, Mas. Jadi Milkoi ini kan 1 tahun sekali ya kegiatannya. Jadi tepat di bulan Juni besok itu adalah berakhirnya Komite Milkoi tahun 2024. Jadi kita akan melaksanakan reorganisasi kembali untuk pengurus Komite Milkoi ini di 2025. Itu yang untuk program kerja KPU terdekat ya. Di samping nanti kita juga terus akan memproduksi podcast 1 bulan sekali, kemudian juga produksi video lucu ya untuk menyampaikan informasi itu juga 1 bulan sekali. Itu akan kita concernkan sampai dengan masa tahapan nanti akan kita laksanakan terus.
pesan untuk anak-anak muda mungkin klasik ya, kita harus melek politik. Kalau sudah melek, ambillah bagian ya, ambil bagian ya. Jangan hanya jadi penonton, tapi jadilah pemain. Karena jadi pemain itu lebih susah daripada jadi penonton ya. Kita misalkan lihat pertandingan bola itu, penonton itu lebih banyak istilahnya Jawa itu maido gitu ya. Harusnya ditendang ke sana gitu, padahal dia kalau suruh nendang nggak bisa gitu ya. Nah, anak-anak muda dia harus berani ambil bagian ya dalam dunia politik, dalam demokrasi kita, karena di situ akan menentukan banyak hal gitu ya, menentukan banyak hal-hal penting dalam kehidupan masyarakat kita, sehingga sayang sekali atau sangat disayangkan kalau anak muda tidak terlibat dengan segala tantangan yang itu harus coba diambil, coba dipecahkan, sehingga harapannya tentu demokrasi kita, politik kita itu akan semakin baik ke depannya dengan semakin banyak anak-anak muda yang masuk ke dalamnya. Pesan untuk generasi muda ya, jadi memang benar tadi disampaikan Mas Reno bahwa generasi muda itu adalah kelompok yang kalau bisa dikatakan itu memiliki potensi yang luar biasa ya untuk menentukan nasib bangsa ke depan. Artinya kelompok pemuda inilah pemegang kunci terbesar gitu ya kalau kita bisa katakan kelompok milenial. Artinya dari sisi pemikiran maupun dari sisi tenaga ini potensinya cukup besar untuk bagaimana ambil bagian di dalam pilar-pilar demokrasi ini tetap berjalan dengan baik. Ya paling tidak tugas daripada kelompok pemuda ini bisa memberikan pemikiran positif, tentu tetap hindari politik uang, kemudian juga isu-isu SARA, kemudian hindari politik hitam. Itu yang seharusnya memang digawangi oleh kelompok-kelompok muda yang melek teknologi. Kemudian juga kelompok muda ini saya pikir sebagai influencer masyarakat di dalam menyampaikan informasi positif terkait dengan demokrasi. Saya Daryono, Ketua KPU Kabupaten Karanganyar. Untuk anak-anak muda, generasi muda, ayo mari kita ambil bagian dalam menguatkan demokrasi kita, baik itu sebagai peserta pemilu maupun sebagai penyelenggara ataupun menjadi kelompok masyarakat yang memperkuat demokrasi kita. Karena demokrasi adalah pilihan kita, yang itu adalah sistem yang menurut kita paling baik dalam membawa nasib kita bersama ke depannya. Terima kasih.